Kontestasi pemilihan kepala daerah atau pilkada yang digelar serentak di 518 kabupaten kota dan 37 provinsi pada 27 November 2024 merupakan agenda penting bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya. Kondisi yang terjadi di berbagai daerah, pilkada merupakan pesta demokrasi untuk mewujudkan pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Seperti yang terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, warga menyambut hangat calon Wakil Bupati Bogor, Musyafaur Rahman, saat melintas kawasan Setu Cibinong bertujuan untuk salat asar di Masjid Syuhada, yang berseberangan dengan pintu masuk kawasan Setu. Nampaknya antusias warga mendapat sambutan sang Cawabub, yang biasa dipanggil dengan sebutan Kang Mus ini, bersedia dialog dengan warga secara langsung di tepi Setu Cibinong. 4 pertanyaan penting yang disampaikan warga membuat Kang Mus lebih semangat dan termotivasi. Pasalnya, pertanyaan yang lebih mengarah pada perubahan dan semangat memenangkan kontestasi sangat kuat. Pria yang dikenal santri itu menjawab 4 pertanyaan dengan bijak dan masuk akal. Seperti pertanyaan dari pengusaha kecil mikro, Kang Mus menjelaskan, bila pemimpin terdahulu sudah bagus programnya, tidak seharusnya dirubah, tetapi harus dipertahankan dan ditingkatkan. Masalah modal yang selalu dialami kalangan UMKM, Kang Mus berkeinginan membina UKM agar lebih baik. Sementara itu, keluhan yang disampaikan warga menghadapi kasus sekolah menahan ijazah, Kang Mus bertekad tidak akan ada kasus penahanan ijazah di sekolah yang ada di Kabupaten Bogor. Dirinya menjelaskan, bila warga menentukan pilihannya kepada pasangan Bayu Mus untuk menjadi bupati dan wakil bupati, tentunya akan lebih mudah menyelesaikan kasus penahanan ijazah. Semangat tinggi warga semakin terlihat saat salah satu tokoh masyarakat menanyakan strateginya agar Bayu Mus terpilih. Kang Mus menjelaskan strategi untuk memenangkan pilkada dan sosialisasi pasangan Bayu Mus dengan nomor 2, tidak saja dilakukan oleh dirinya, tetapi juga istrinya bergerak mensosialisasi Bayu Mus nomor 2 di lokasi lain secara terpisah. Pelaksanaan misinya, pasangan yang didukung para relawan fanatik ini, akan meningkatkan insentif bagi guru, majelis ulama di desa, RT dan RW, BPD, Linmas dan petugas posyandu. Untuk kalangan buruh akan ditingkatkan upahnya mencapai 20%. Sementara untuk Timisat, sebesar 3 miliar setiap desa. Prinsip membangun dari desa akan dilakukan bila pasangan nomor urut 2 ini mendapat restu dari warga Kabupaten Bogor. Seperti membangun posyandu, lahan pemakaman umum, sarana pusat olahraga dan budaya, serta 1 kendaraan operasional untuk setiap RW. Mencetak kartu Bogor Sehat untuk pendidikan gratis, pelayanan kesehatan UHC dan kelahiran gratis. Kenaikan tunjangan guru dan tenaga kesehatan menjadi perhatian Bayu Mus. Begitu pula pengembangan terhadap perekonomian, pasangan ini akan menggratiskan sertifikat halal dan perizinan bagi UMKM. Selain itu akan meningkatkan kualitas SDM seperti keterampilan, teknologi, permodalan dan pemasaran. Bayu Mus juga konsentrasi di sektor pertanian dengan menggelar pupuk murah. Begitu pula terhadap sektor pendidikan, akan menjalankan usaha 1 RW 1 sarjana. Program kerja lainnya yang tidak kalah penting, Bayu Mus juga akan mengoptimalisasi infrastruktur, seperti jalan khusus tambang dan pembangunan jalan lingkungan. Pengembangan potensi wisata dengan membuka dan mempromosikan wisata alam, seperti Gunung Salak, 90 Setu, air terjun dan lainnya yang pada pokoknya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Tujuan terhadap pengembangan wisata agar wisatawan dapat menyebar karena destinasinya menarik untuk dikunjungi. Alasan pasangan ini tidak saja mengurangi kemacetan di beberapa titik, tetapi juga pendistribusian ekonomi yang merata. Hal penting untuk mendukung sejahteranya warga Bogor, yaitu mengurangi pencemaran lingkungan dengan mengatur dan mengawasi limbah industri agar tercipta daerah bebas dampak kimia dan ramah. Jangan lupa ya, nomor 2, pilih.